Jumpa lagi di mata kuliah pemrogram web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Materi hari ini adalah tentang responsive web design di mata kuliah pemrograman web. Kita sudah masuk pekan ke-12 ya. Sudah belajar HTML, ya, kemudian belajar CSS dan juga JavaScript ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi responsive web design. Oh ya, mata kuliah pemrograman web ini memang belum belajar server-side programming. Baru belajar desain webnya ya, menggunakan HTML, CSS, JavaScript hari ini dengan responsive web design. Nah, nanti dilanjutkan di pemrograman web 2 di semester 2 nanti kalian belajar bagaimana nanti mempelajari bahasa pemrograman server-side programming. Mungkin pakai bahasa pemrograman PHP ya nanti ya, dan juga ada framework nanti mungkin ya, entah Laravel atau CodeIgniter nanti ya di semester 2 ya. Tapi masih pendahuluan nanti konsep frameworknya ya. Hari ini coba akan kita bahas di pertemuan ke-12 ini tentang responsive web design. Jadi saat ini ya banyak user atau pengguna ya mengakses internet lewat mobile gitu ya. Awal-awal waktu internet booming masih menggunakan PC desktop. Seiring teknologi smartphone berkembang ya, sebagaimana kecanggihannya ya, dari mulai iOS ya, Apple gitu ya, mulai mengetahui iPhone, kemudian juga ada Android gitu ya, dan ada Windows juga di situ ya. Cuman sudah kalah bersaing ya dengan Android dan iPhone gitu ya. Jadi hampir sebagian besar pengguna internet adalah ini di tahun 2020 surveinya ya, 53% adalah menggunakan smartphone gitu ya. Nah, bayangkan di situ masing-masing orang biasanya punya handphone 2 gitu ya. Nah, ada 2 ya, ini banyak lagi itu ya dibandingkan laptop gitu ya. Apalagi di era pandemi ini makin banyak lagi nih siswa pelajar ya, mahasiswa dipaksa harus kuliah atau belajar di rumah ya, maka modalnya handphone ya, handphone gitu ya. Sehingga ini harusnya di 2022 ini lebih besar lagi nih mobile phone gitu ya. Apalagi sudah dimudahkan ya aplikasi-aplikasinya yang berbasis streaming seperti YouTube, kemudian ada video, kemudian ada apalagi Netflix gitu ya. Nah, sudah dimanjakan, maka dengan smartphone atau handphone sudah mulai nih era digital ya. TV-TV sudah mulai berguguran nanti ya. Beralih ke platform YouTube ya, punya channel masing-masing ya. Nah, jadi disinilah mobile phone makin berkembang, desktop ya masih banyak sih ya gitu ya, tapi menurun ya, di compare di tahun 2019 itu menurun. Kemudian ada yang pakai tablet ya, ukuran berapa? 7 in atau 10 in gitu ya. Nah, atau device lainnya nih juga berkembang karena eranya banyak yang main game pakai konsol gitu ya. Nah, ini juga berkembang ya. Nah, jadi banyak pengguna internet sekarang adalah menggunakan handphone gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, di sosial media juga banyak yang mengakses ya. Sosial media utamanya ya, entah TikTok, entah Instagram ya, atau apa namanya yang platform lainnya, Facebook gitu ya. Nah, di antaranya dia juga bermain game pakai online ya, dan yang lainnya di sini dipakai gitu ya. Jadi memang berkembang nih penggunaan mobile makin naik gitu ya. Apalagi tadi ya saya ulangi, di masa pandemi ini mengarahkan orang menggunakan smartphone semua. Nah, kaitannya apa dengan pemrograman web? Jadi aplikasi-aplikasi web saat ini ya harusnya bisa ditampilkan bagus di handphone, di smartphone gitu ya. Kalau dulu kita kalau mengembangkan web maka ada 2 aplikasi. Aplikasi webnya untuk mobile ada M-nya tuh, contohnya apa? Republika.co.id misalkan, mobile gitu ya. Atau yang web, yang desktop ya republika.co.id misalkan, di websitenya Republika tuh ya. Republika ini jadi saya ingat
tahun 2023 dia sudah menghilangkan tuh platform kertas ya. Tidak ada nanti ditemui jualan koran Republika lagi ya. Sudah benar-benar pakai digital dia gitu ya. Nah, itu sudah beralih ke sana ya. Nah, bagaimana tuh web browser kita bisa mensupport nanti nonton berita atau baca berita di suatu media misalkan ya. Nah, tadi ya YouTube juga berkembang ya, semuanya ini berkembang jadi memang ke arah mobile gitu ya. Jadi mobile jadi mengerucut ke arah mobile. Nah, hubungannya apa nanti bagaimana membuat aplikasi web tadi ya. Tadi saya ceritakan kalau membuat aplikasi web itu bisa dua dulu ya, dua buat mobile, buat smartphone, bahkan misalkan buat yang lainnya ada 3 misalkan gitu ya. Nah, sekarang dengan pendekatan responsive web design nanti diharapannya kita dapat membuat konten web atau aplikasi berbasis web yang nanti bagus diakses oleh semua device. Jadi apa sih responsive web design atau disingkat RWD ini? RWD ini adalah cara praktis melakukan desain atau membuat konten web ya, atau membuat aplikasi berbasis web agar tampil optimal dan sama baiknya ketika diakses oleh bermacam-macam perangkat. Perangkatnya itu tadi bisa beragam, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling besar misalkan TV plasma berapa 40 in gitu ya. Kemudian ada lagi monitor LCD gitu ya, 30 in, 21 in, nah gitu kan, ini desktop ya. Kemudian mulai pakai laptop ya, ada laptop di bawahnya ada netbook gitu ya. Netbook itu ukurannya kalau nggak salah 10 gitu ya. Ya 10 inch ya. Kalau laptop ada juga yang 10 in gitu ya. Tapi rata-rata itu 12 itu ya, 12 atau 14 yang besar gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian turun lagi ke tablet 7 inch misalkan ya. Nah, ini kan masing-masing punya resolusi, punya ukuran layar yang berbeda-beda. Sampai handphone awal-awal sekarang sudah ada yang 6 inch, ada yang 5 inch, ada 4,8 inch ya. Nah, ini smartphone. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, Google Glasses gitu ya. Kalau pakai aplikasi Google Glasses itu saya belum pernah coba sih, teman, itu lebih kecil lagi layarnya. Atau pakai jam, apa namanya? Smartwatch gitu ya. Ada browsernya misalkan, itu kecil sekali misalkan ya. Nah, yang gimana nanti bikin satu aplikasi saja tapi cakep atau bagus di semua platform. Nah, itulah solusi dari responsive web design. Ya. Jadi responsive web design ini adalah satu breakthrough dari pengembangan aplikasi web ya. Jadi nanti programmer tidak perlu lagi bikin 2 aplikasi, cukup bikin satu aplikasi saja bagus di semua device gitu ya. Nah, responsive web design ini diperkenalkan oleh Ethan Marcotte ini ya. Dia tahun 2010 dia memperkenalkan konsep responsive web design. Bisa kalian kunjungi websitenya alispart.com, di sini artikel tentang responsive web design. Ini bukunya ya. Jadi responsive web design itu kata Ethan Marcotte adalah bukan hanya konsep desain web gitu atau desain mobile dan juga desain desktop, tapi bagaimana semua perangkat bisa secara fleksibel bisa mengakses ya halaman web yang kita bangun itu sama baiknya, langsung diadopsi gitu ya. Logiknya ada nanti CSS-nya ya, bagaimana nanti kita kembangkan webnya itu nanti bisa beradopsi atau mengikuti device yang mengaksesnya gitu. Nah, ini tekniknya nanti ada gitu ya. Ini Ethan Marcotte ya. Nah, ini jadi seperti kita tahu nanti smartphone itu responsive web design nanti bisa bagaimana smartphone, tablet, notebook, netbook, monitor, TV atau Google Glasses gitu ya, web glasses gitu ya. Nah, contoh yang pertama kali menerapkan awal-awal atau bukan pertama kali ya, yang termasuk golongan yang pertama lah, yaitu untuk menerapkan konsep web yang responsive ini, The Boston Globe. Dia bagaimana membuat web nanti sama baiknya diakses ya dari user experience-nya. Jadi ini ya bagus ya, enak dilihatnya ya, mulai dari desktop kemudian tablet sampai smartphone, ukurannya beda-beda seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, ini contoh lain websitenya worldwidelife.org ya, dia berbasis desktop, tampilannya ini sudah responsif, lebar seperti ini, menunya di sebelah atas ya. Ini tidak pecah-pecah gambarnya juga gitu ya. Nah, ketika diakses lewat tablet dia agak seperti ini ya, masih kelihatan bagus ya. Diperhatikan bedanya apa di sini ya, masih belum kelihatan bedanya ya, tapi sudah bagus, masih tetap bagus gitu ya. Nah, kemudian diakses oleh handphone. Nah, menunya hilang di sini ya.
menu-menu yang di atas berubah menjadi sini. Nah, nanti diklik harusnya muncul menunya. Nah, tapi tetap bagus nih gambarnya. Ya, ini smartphone ya. Kemudian, nah ini contoh lain ya, ini website apa saya lupa nih ya. Nah, di sini jualan atau restoran lah gitu ya. Nah, perhatikan posisi navigasi sebelah kiri. Ini diakses oleh desktop gitu ya. Menunya sebelah kiri. Nah, begitu diakses oleh tablet atau smartphone, dia langsung otomatis pindah ke atas. Ya, jadi usernya tuh tidak memakan waktu lebar gitu ya. Dia bisa langsung lihat atasnya. Langsung berpindah. Logiknya langsung jalan di situ, ya. Nah, ini diakses oleh tadi ini tablet, ya ini tablet, ya ini diakses oleh mobile gitu ya. Menunya hilang di sini, menunya nanti tinggal diklik muncul di sini. Gitu ya. Nah, ini bagaimana bagus website itu beradaptasi nanti dengan perangkat yang mengaksesnya. Nah, jadi kita harus pahami dulu di perangkat-perangkat itu ukurannya apa saja, karena masing-masing nanti browsernya berbeda-beda. Ya, browsernya nanti ukurannya berbeda ukuran layar kan. Nanti orientasinya juga ada tuh. Ya, kalau kita nonton ini bisa kita landscape, portrait ya. Smartphone kita atau tablet kita bisa kita gerak-gerakkan. Nah, itu nanti menyesuaikan. Ya, jadi ada platform layarnya ukurannya ya mulai dari 96x65 sampai 800 sekian dia resolusinya, kemudian sampai orientasinya. Tadi ada portrait, ada landscape nanti. Nah, bagaimana cara buatnya web yang sangat responsif terhadap device ini, gitu ya. Nah, ini diharapkan nanti ya manfaat responsive web design adalah jadi mengoptimalkan pengalaman pengguna user experience di sini. Jadi enak nanti usernya nyaman ketika mengunjungi website, gitu ya. Jadi tetap ya mengunjungi ya website misalkan ya biasanya main Instagram atau main TikTok, lah itu seharusnya sudah responsif gitu ya. Ya, meningkatkan SEO juga ya, SEO ini search engine optimization. Jadi kalau website yang tidak responsif dengan yang responsif, Google lebih suka yang responsif. Sehingga nanti kalau kita cari kata kunci di kolom pencarian Google, maka nanti pasti lebih tinggi yang menggunakan responsif. Gitu ya. Di pencarian Google ya. Dan juga meningkatkan tingkat konversi, dan konversi ini artinya dari peluang menjadi real, jadi bisnis contohnya gitu ya. Nah, dengan tampilan yang responsif nanti kontennya kan bagus ya, produknya bagus, bisa dicari dan bisa muncul produk gambarnya ya. Nah, sehingga nanti yang awalnya mengklik tautan akhirnya tertarik untuk membeli produk. Ya biasanya itu di Instagram ya. Kita ada iklan-iklan gitu kan. Nah, itu bisa jadi awalnya kalau tidak responsif dia tidak bagus tampilannya ya. Nah, sehingga dari awalnya melihat-lihat akhirnya sampai beli produk. Itu namanya meningkatkan tingkat konversi. Kemudian juga memudahkan pemeliharaan. Nah, ini dia. Dengan RWD ini nanti programmernya cukup memaintain satu aplikasi saja, karena nanti aplikasinya bisa bagus di platform, semua platform. Ya, di desktop, di web gitu ya. Di mobile itu satu. Kalau dulu zaman dulu tuh ya, awal-awal internet itu dia harus dua maintain. Kalau ada perubahan template misalkan, ya dua-duanya di coding gitu ya. Nah, sekarang dengan responsive web design cukup satu aja ya. Satu aja jadi memudahkan maintain gitu ya. Dan tadi ya pasti dia memperluas jangkauan ya. Dengan responsive design ini karena bisa diakses oleh mobile dimiliki oleh, kalau komputer kan hanya terbatas, hanya orang tertentu gitu ya. Nah, kalau handphone gitu kan hampir semua orang punya. Nah, ini bisa dijangkau oleh seluruh dunia dengan berbagai perangkat ya. Nah, memberikan peluang mendapatkan pelanggan baru nih kalau di segi bisnis gitu ya. Itu manfaat RWD gitu, responsive web design. Nah, bagaimana tekniknya untuk membuat website yang responsive web design? Ada 3 teknik ya. Pertama, CSS media query. Kemudian ada konsep 2 adalah flexible grid based layout. Jadi ini konsep grid nih. Nanti yang di praktikum ini konsep gridnya. Nah, kemudian juga nanti flexible media dan image. Nah, kita bahas satu persatu dulu di CSS media query. Ya, dengan CSS media query, ya ini diperkenalkan di CSS 3 kalau nggak salah ya, yang memudahkan halaman web menggunakan aturan CSS yang berbeda. Jadi CSS-nya bisa kita siapkan nih, berbeda-beda CSS-nya. CSS khusus untuk desktop, CSS khusus untuk handphone, CSS untuk tablet. Jadi kita bisa bikin CSS untuk device masing-masing. Nanti ketika usernya mengakses, dia akan ngikutin mau CSS yang mana, ya.
Jadi nanti CSS-nya akan disesuaikan dengan tinggi dan lebar device dan juga resolusi layar nanti gitu ya. Misalkan CSS untuk tablet dan seterusnya gitu ya. Nah, spesifikasinya sudah ada di CSS3 Media Query, bisa diakses di sini. Nah, ini jadi nanti konten ada metadata gitu ya. Nanti nah, kemudian nanti styling CSS-nya seperti ini, body. Nah, contohnya ini ya codingannya ya. Body background color red. Jadi backgroundnya awannya merah nih. Ya, tapi nanti akan kita ubah kalau dia resolusinya 420 handphone atau apa lebih kecil, maka warnanya jadi orange. Ya, backgroundnya ya. Kalau ngeprint juga bisa nih, ada media print. Kalau di print kan awalnya merah. Kalau di print nanti backgroundnya bisa kita setting warnanya warna putih misalkan. Dia ada media print, ada media screen. Ya, jadi nanti bisa kita setting seperti itu ya, walaupun websitenya masih berwarna misalkan temanya hitam putih, tapi ketika di print dia tetap akan menampilkan yang backgroundnya hitam misalkan ya, backgroundnya putih gitu ya. Nah, ini contohnya pakai CSS Media Query ya. Nah, ini contoh codingannya. Nah, saya bisa demokan ya codingannya nanti ini codingan seperti ini. Jadi dia ada metadata di sini. Jadi jangan lupa ada meta konten. Device-nya di sini ada di setting ya. Kemudian nanti ini defaultnya merah ya, body-nya. Nah, kemudian untuk layar yang 420 pixel maka kita akan ganti orange misalkan gitu ya. Oke, ini nanti saya contoh codingnya sudah saya buat kalau nggak salah di sini di. Nah, ini contohnya ya, codingannya ini. Nah, jadi HTML-nya seperti ini, codingannya background tadi ya. Oke, jadi ada media screen di sini ya, media screen. Nanti ada juga media print ya, untuk ngeprint. Ya, coba akses. Contohnya, soundnya belum saya nyalakan ya. Bentar. Sound control. Oke, nyalakan. Nah, coba saya akses ya. Localhost praktikum. Nah, tadi apa ya? Ini ya responsif ya, ini RWD. Nah, ya backgroundnya merah nih. Ya, backgroundnya merah. Nah, nanti kita mau tes ya. Ngetesnya gampang. Klik kanan aja. Inspect ya. Inspect. Nah, nanti di sebelah kanan bawah ini ada mau pakai apa responsifnya nanti. Ya, seolah kita menguji dengan berbagai platform. Nah, ini ya, nanti kita uji dengan layar ini 375 ya, itu warnanya oranye ya kan. Tapi kalau dia resolusinya besar ya, misalkan untuk yang berapa di sini iPhone ya, iPhone ya merah, dia di atas 428 ya. Codingan saya tadi apa ya, ya 480 ya. Ini di enter aja ya, di enter. Nah, dia orange. Ini nggak nge-refresh dia. Ya, kalau kita ukurannya besar, misalkan 800 ya, nah, dia merah seperti itu. Jadi nanti responsif tampilannya ketika ini pakai media screen. Contoh ilustrasinya ya, bagaimana codingannya gitu ya. Oke, saya balik lagi ke Zoom yang tadi PowerPoint-nya. Nah, ini contohnya ya dengan CSS Media Query. Itu yang pertama ya. Nah, jadi implementasinya bagaimana? Nanti contohnya ini. Ya, untuk beberapa ini yang desktop, nah tiba-tiba kalau diakses handphone seperti ini. Nah, ini contohnya nih, coba diakses ini ya, diakses website ini. Ya. Sebentar, ini saya akses. Nah, ini di W3 School ya. Nah, ini contohnya di W3 School. Nah, ini saya akses. Nah, ini kalau diakses desktop ya, ini saya geser aja ke kanan, ke kiri ya. Ini ya. Nah, ini kalau di atas akses desktop, layarnya besar. Tapi kalau diakses handphone, layarnya makin kecil. Nah, jadi kayak seperti ini. Jadi dia ke bawah, dia otomatis ke bawah beritanya. Kontennya ke bawah. Kalau ini kontennya ke kanan, the city, nah ini ke bawah dia. Nah, gitu. Ini adalah coding yang responsif. Ya, ini ukurannya bisa kita tentukan nanti berapa nih. Ya, nanti pakai logic tentunya, jadi otomatis. Ya. Nah, ini contoh codingan sederhana responsive web design gitu ya. Itu teknik yang pertama, CSS Media Query gitu ya. Sampai mana tadi CSS Media Query.
Nah ini untuk mobile bisa juga seperti, jadi nanti CSS-nya bisa 2 ya, gitu ya. Nah ini contohnya ukurannya yang 600 pixel. Contohnya logo lah, logo ya, logo. Nah, nanti misalkan kita punya logo nih, logonya nanti yang khusus untuk layar besar kita siapkan logonya, khusus yang layar kecil kita bisa siapkan logonya. Jadi ada logo yang ukuran besar, ukuran kecil nanti ya. Nah nanti ketika dia diakses oleh ukuran yang kecil, handphone misalkan kasih logo yang ini kecil. Nah jadi ini logiknya seperti ini ya. Jadi backgroundnya bisa kita setting nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Nah bisa juga nanti CSS-nya beda-beda ya. Contohnya nih CSS untuk 768 ya. Ini buat apa nih, tablet ya atau ke bawah itu ya. Nah nanti di sini CSS-nya jadi bisa CSS-nya bisa di luar file. Kalau tadi kan langsung ya inline. Nah CSS-nya itu bisa file CSS sendiri. Jadi kalau nanti diakses oleh device yang 768 maksimum, maka ada namanya tablet CSS gitu ya. Nanti kalau maksimumnya 500 atau 480 kasih CSS handphone.css misalkan. Nah, CSS-nya bisa jadi banyak nanti CSS-nya. CSS desktop, tablet dan nah itu. Jadi tekniknya seperti itu. Ya, jangan CSS media query. Nah, ini contoh ya, nanti bisa aja nanti mungkin pada awal-awal orang bikinnya seperti ini ya, ketika responsif ya. Bikin hampir berapa 5 CSS di sini ya. 5 CSS dibuat ya. Jadi 5 CSS dibuat di sini. Ya, jadi tinggal dipilih nanti CSS-nya mana, logiknya nanti akan otomatis device-nya mengikuti ini, gitu ya. Nah, sekarang masuk yang kedua. Kedua adalah grid. Grid ini adalah membagi website menjadi halaman web menjadi 12 kolom yang partisi yang sama ukurannya. Jadi 12. Jadi nanti bikin CSS-nya nih, CSS dasarnya ada 12. Ada CSS 1, CSS 2, nanti berarti size-nya 2 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi sama-sama lebarnya ya. Biasanya sih 60 pixel gitu ya. Nah, nanti dibagi seperti ini, nanti ada spasinya ya. Nah, nanti tinggal sesuai aja nanti CSS-nya mau menerapkan yang mana, CSS 2, CSS 3 dan seterusnya. Jumlahnya harus 12. Gitu ya, jumlahnya harus 12. Nanti kita akan praktekkan nih ya. Nah, jadi kayak gini nih CSS-nya nih. Ya banyak sekali ya. Tentu saja kalau mau buat dari scratch seperti ini. Tapi nanti jangan buat dari scratch. Kita pakai framework ya, framework CSS, HTML CSS ya. Kita pakai Bootstrap mungkin atau Tailwind dan banyak lagi framework yang lainnya ya. Nah, ketiga adalah bagaimana menghandle gambar, image atau media, video yang multimedia. Nah, nanti kan bisa seperti ini. Kalau bagaimana bagus nih, tetap bagus walaupun pakai handphone di sini bagus. Ya, kadang-kadang kan dipaksain fix gitu. Jadi nggak ada konsep fix size dalam responsive web design. Jangan dipatok fix nih ukuran dari suatu gambar misalkan ya. Nah, jadi nanti tekniknya sederhana aja. Tambahkan aja max width-nya 100%. Height-nya auto. Jadi otomatis nanti gitu ya, gambarnya ngikuti device-nya. Jadi resizable image gitu ya. Fluid image istilahnya gitu ya. Nah, bagaimana nanti jadi gimana Pak kalau mau mendesain web yang awal? Jadi mendesain web yang awal ada beberapa tips. Jadi mobile first. Artinya buat desain web versi mobile terlebih dahulu agar tampilannya nanti bagus di mobile. Nah, baru nanti arah desktopnya gitu ya. Lebih dekat ke arah situ gitu ya. Jadi lebih utamakan mobile first. Tadi karena kenapa? Alasannya tadi ya. Nah, pengguna web kita banyak kan pakai handphone gitu ya. Nah, baru nanti disesuaikan menggunakan desktopnya. Tapi sekarang sudah nggak perlu khawatir. Sudah ada framework tadi ya. Nah, jadi mobilenya, mobile layoutnya bagaimana membuat tombol yang ya, kemudian link dan seterusnya di sini ya. Tidak jangan perfect design, jadi fix ya. Jadi fix size jangan gitu ya. Harus nanti bisa mengikuti gitu ya. Nah, nanti solusinya tidak, kita membangun webnya tidak dengan dari nol gitu ya, bikin scratch enggak ya. Kecuali pengen belajar benar-benar ya. Nah, tapi kalau saran saya gunakan framework yang ada, dipakai, diimplementasikan. Jadi ada namanya responsive HTML5 framework, yaitu kumpulan library DHTML. D itu dynamic HTML, ada JavaScript pasti di situ. Nah,
JavaScript, HTML, CSS ya, yang mendukung website kita nanti responsif gitu ya. Nah, nanti dia menyediakan styling CSS yang banyak, tinggal dipakai aja gitu ya. Ada juga library JavaScript-nya nanti nih, komponen-komponen juga ada, tinggal kita pakai, misalkan pakai pop-up-nya atau menu drop down. Nah, itu harus pakai JavaScript. Nah, nanti ada beberapa framework yang bisa kalian ya. Misalkan ada Bootstrap ya, yang terkenal dua ini nih bersaing ya, Bootstrap gitu ya. Pekan depan saya akan jelaskan tentang Bootstrap gitu ya. Ini konsep RWD dulu ya. Nah, ini beberapa responsif HTML5 framework yang bisa kalian gunakan ya. Di sini ada Git Bootstrap dan terus Tailwind ya dan seterusnya. Nah, bagaimana membuat mockup? Nah, ada juga mockup ya. Mockup itu tadi ya di awal pelajaran desain web kan ada membuat mockup. Nah, ini untuk membuat mockup yang responsif ya, yang fitur gambar-gambarnya responsif, pakai ini aja nih, appmockup.com. Ya, saya biasanya pakai ini. Project-project saya pakai ini, appmockup.com. Jadi buat bikin laporan, pakai yang gratisnya aja nih ya. Dia ada dibatasi 100 image, habis itu bayar gitu ya. Nah, ini. Ya, nanti seperti ini. Nah, ini appmockup, nanti kalau mendesain ini ya, web seperti ini. Ya. Mana ya? Saya lupa di sini. Nah, ini contoh ya, jadi bisa bikin mobile seperti ini nih, bikin mobile ya. Ya, jadi mendesain web pakai ini. Pakai appmockup ya. Ini buat anak SI nih, kalau mau desain-desain bisa pakai ini. Jadi nanti di hasil desain suruh dikerjain sama anak TI kan. Ya. Oh, ini anak TI semua ya. Ya. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Bisa juga bikin apa ya? Web dan seterusnya. Sini ada template-templatenya nih yang kalian bisa explore dah ya. Oke. Nah, itu ya tentang responsive web design. Ada Baik, cukup sekian hari ini untuk mata kuliah pemrograman web tentang responsive web design. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.